Diprediksi potensi pergerakan pemudik itu hampir sekitar 193,6 juta. Mudik Lebaran menjadi salah satu tradisi yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sejak pandemi berlalu, dari tahun ke tahun, angka pemudik Lebaran terus mengalami kenaikan signifikan. Tak terkecuali tahun 2024 ini, masyarakat kembali berbondong-bondong mudik ke kampung halaman, bersilaturahmi sekaligus melepas rindu bersama sanak saudara. Pergerakan mudik secara nasional ini pun telah masuk dalam agenda besar tahunan Korlantas Polri. Upaya persiapan dilakukan dengan mengerahkan personel untuk memberikan pelayanan serta menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemudik. Jadi persiapan dari Korlantas dan stakeholder ya, kita selalu bersama-sama. Ini sudah jauh-jauh hari kita mempersiapkan untuk pengamanan, pengelolaan mudik tahun 2024 ini, mulai dari survei jalur ya, kemudian pengecekan personel, pengecekan peralatan, kemudian rapat-rapat koordinasi sampai ke simulasi dan tactical floor game. Ini sudah kita lakukan. Nanti tanggal 3 kita akan melakukan gelar pasukan, hingga ini persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dan ini sedang terus kita lakukan untuk mengelola arus mudik dan balik tahun 2024. Kemudahan mudik bagi masyarakat Indonesia terbukti dari hadirnya ragam jalur mudik dengan sederet pilihan moda transportasi. Lebaran tahun lalu, kereta api menjadi moda transportasi paling populer. Namun di sisi lain, banyak pula pemudik yang memilih moda transportasi lain seperti bus, mobil pribadi, dan sepeda motor. Tidak dimungkiri, membeludaknya volume kendaraan di ruas-ruas jalan dibutuhkan perencanaan sistem manajemen lalu lintas yang apik demi kelancaran arus mudik. Bahwa untuk Korlantas persiapan mudik ini, kita kerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait, baik itu dari lintas sektoral, dinas perhubungan, dan yang lain sebagainya. Kita mulai ada rakor dulu, rapat koordinasi lintas sektoral, kemudian kita mengadakan pelatihan, Latraop maupun dengan TFG, ya, Tactical Floor Game, dan itu hampir semuanya dari kepolisian kita menerjunkan 90 ribuan seluruh Indonesia dengan berbagai jumlah pos pengamanan dan pos pelayanan. Jadi masing-masing penanggung jawab wilayah, Direktur Lalu Lintas baik itu di Metro Jaya, kemudian Lampung, Palembang, Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Bali, itu yang akan mengadakan atau menjadi masyarakat melaksanakan mudik, itu kita simulasikan. Kita simulasikan dalam bentuk game-game, kemudian disimulasikan pada hari-hari puncak arus mudik kapan. Nah, itu akan disimulasikan. Nanti kalau terjadi kemacetan atau kepadatan itu seperti apa, itu dilatihkan di situ. Jadi udah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu tiap Polda. Untuk sementara parsial tiap Polda sudah, nanti akan kita gabungkan dengan juri-juri dari Korlantas tentunya, dari Korlantas, dari Mabes, untuk menjadi penengah ya, penyambung saling komunikasi antara yang di Jakarta dengan yang di luar. Sesuai dengan hasil survei dari Kementerian Perhubungan beberapa waktu yang lalu, diprediksi potensi pergerakan pemudik itu hampir sekitar 193,6 juta ya di seluruh Indonesia. Nah, dari 193,6 juta jiwa itu pergerakannya itu bisa antar provinsi maupun antar daerah.
dan itu akan menggunakan berbagai moda transportasi. Itu terbagi, ada yang menggunakan kereta api, paling banyak kereta api diprediksi, kemudian bis, kemudian kendaraan pribadi, kemudian juga sepeda motor, dan alat angkut lainnya seperti pesawat dan kapal laut. Sehingga jumlah total diprediksikan sekitar 193,6 juta jiwa. Dibanding tahun 2023 meningkat ya. Tentunya dengan hasil survei dan prediksi potensi pergerakan yang semakin meningkat dibanding tahun lalu, kita dengan stakeholder terkait, dengan kementerian, di bawah koordinator dari Bapak Menko PMK, itu sudah melakukan antisipasi dari Korlantas. Polisi tentunya sudah mengantisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kemarin kita sudah menggelar operasi keselamatan berlalu lintas. Itu untuk merencanakan kegiatan besok dengan operasi ketupat yang akan dikelola dengan berbagai satgas-satgas. Nah itu dengan penggelaran personil, kemudian penggelaran pos pengamanan, pos pelayanan, kemudian kegiatan patroli, kemudian kalau terjadi kepadatan kita mengadakan rekayasa lalu lintas dengan kontraflow, dengan one way dan lain sebagainya. Kita tadi prediksi bahwa dari jumlah yang menggunakan jalan, baik itu jalan tol maupun non tol, dari Jakarta menuju, baik itu yang ke barat menuju Lampung, Sumatera, dan yang menuju timur, menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sekitar 50 ribuan atau 50 jutaan ya. Nah, itu terbagi menjadi jalan tol maupun non-tol, arteri ya. Nah, itu tentunya kita sudah antisipasi dari faktor keselamatan dan kenyamanannya masyarakat tersebut, yaitu dengan berbagai program. Ada dari kementerian itu mengadakan mudik gratis, ya, mudik gratis. Pertanggalnya juga sudah diatur. Kemudian untuk waktu libur itu sudah diatur. Kemudian kita juga menggunakan sistem ganjil genap dan tentunya kalau terjadi kepadatan supaya terjadi kelancaran kita tetap menggunakan kontraflow dan one way. One way apabila memang sudah kondisinya di jalan tol Cikampek itu sudah full atau sudah penuh. Pergerakan mudik ke kampung halaman secara masif tidak terlepas dari tantangan dan risiko yang dihadapi. Kepadatan ruas jalan akan kendaraan yang melintas mengakibatkan timbulnya titik-titik rawan kemacetan bahkan kecelakaan. Ada beberapa daerah yang kita survei, daerah rawan kecelakaan maupun rawan kemacetan. Ada beberapa titik, mungkin di simpul-simpulan antara jalan tol Cikampek, kemudian di Sumatera itu juga jalurnya masih lajurnya kecil, ada beberapa yang masih perbaikan-perbaikan, namun nanti sudah ada ketentuan bahwa untuk kendaraan berat itu pada saat dari H-2 sampai dengan H+2 itu akan dihentikan operasionalnya kecuali kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang-barang sembako dan lain sebagainya. Jadi itu boleh. Sehingga ini salah satu upaya untuk memperlancar, membuat kenyamanan masyarakat yang melaksanakan mudik. Ruas jalan bukan menjadi satu-satunya titik kepadatan pemudik. Pelabuhan-pelabuhan di Cilegon, Banten juga akan menampung antrean panjang pemudik yang hendak menyeberangi perairan menuju Bakaheni, Lampung. Kesiapan Polda Banten khususnya Direktorat Lalu Lintas dalam menghadapi persiapan untuk operasi ketupat atau operasi mudik tahun 2024 hari ini. Untuk personil kita yang kita siapkan untuk tergelar mulai dari Cikupa sampai dengan Merak nantinya, sekitar 650 personil, nanti akan ditambah dengan instansi lainnya. Nah ini jumlah untuk instansi lainnya hari ini akan kita rapatkan supaya lebih fix dan matangnya untuk kegiatan. Kemudian itu terbagi menjadi 38 pos PAM dan 8 posyan.
Pospam terdiri dari jalur arteri, jalur tol maupun jalur wisata. Untuk jalur tol sendiri, mulai dari perbatasan Cikupa yang berbatasan dengan Polda Metro Jaya sampai dengan Pelabuhan Merak. Itu nanti ada juga 2 rest area yang menjadi key point untuk persiapan kantong parkir atau buffer area menuju ke Pelabuhan Merak. Selain menerapkan sistem kontraflow, one way, dan ganjil genap, Korlantas Polri juga telah mempersiapkan pengaturan penundaan perjalanan atau delaying system dan buffer zone. Delaying system berfungsi untuk menahan penumpukan kendaraan di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan, sehingga dibutuhkan buffer zone atau kantong parkir lainnya untuk para pemudik menunggu giliran memasuki wilayah pelabuhan. Kemudian nanti ada pembagian juga untuk arus pada saat pelaksanaan arus mudik dibagi menjadi 3 pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Ciwandan atau Pelindo II, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan BPJ. Saya sampaikan untuk yang Pelabuhan Merak ini dikhususkan untuk kendaraan roda 4, bus maupun angkutan barang yang kecil, yang itu akan menjadi pelabuhan utama menuju ke Bakauheni. Sedangkan untuk roda 2 dan roda 6 untuk sumbu golongan 7 itu diarahkan ke Pelabuhan Ciwandan atau Pelindo II, nanti keluarnya adalah gate Cilegon Timur. Cilegon Timur keluar akan belok kiri mengarah ke Ciwandan atau Pelabuhan Pelindo II. Untuk roda 6 ke atas, yaitu golongan 7, golongan 8, golongan 9 dan seterusnya, Tronton, Fuso, nanti diarahkan keluarnya juga sama. Di Cilegon Timur ini, gate ini keluar, nanti belok ke kanan ke arah BBJ. Di dermaga BBJ ini sudah dilengkapi dengan parkir yang cukup luas juga. Ini merupakan hasil dari surat keputusan bersama dari instansi terkait untuk pelaksanaan operasi ketupat tahun 2024 ini. Dan ini sudah disosialisasikan bersama dengan Bapak Kakor Lantas, Departemen Perhubungan maupun PU terkait dan juga pengelola jalan tol. Yang paling utama dan saya harus sampaikan adalah kesiapan jalur. Untuk roda 2 harus tahu bahwa ini jalurnya lewat mana. Mulai dari Parung, perbatasan dengan Cikande, kemudian Serangkota maju lagi ke Uluwatu, kemudian belok ke kiri menuju ke Cilegon, JLS akan masuk kepada Pelabuhan Ciwandan. Itu untuk khusus roda 2. Kemudian untuk yang roda 4 bisa langsung memasuki jalan tol, nanti keluarnya langsung ke tol Merak. Demikian juga untuk kendaraan yang berat, karena pembatasan kendaraan untuk roda sumbu 6 ke atas ini akan diberlakukan nanti mulai tanggal 5. Tanggal 5 sudah mulai kita arahkan ke Pelabuhan BBJ melalui gate Cilegon Timur ini tadi. Tolong disiapkan untuk tiketingnya, dan harus tahu kalau tiketingnya roda 2 ke Pelabuhan Ciwandan, kemudian ada 6 ke atas di Pelabuhan BBJ, itu BBJ depan belok kanan, nanti demikian juga dengan bus pasti melalui Pelabuhan Merak. Insya Allah mudik nanti di tanggal 8 rencananya. Ke Jawa Timur Mas, ke Nganjuk terakhir mudik tuh sebelum Covid, jadi emang perkembangan dari aktivitas jalur mudik itu kita pantau terus. Infonya kemarin udah sempat baca sih, katanya ada ganjil genap, terus ada kontraflow kalau nggak salah ya Mas ya. Ya lumayan lah kalau memang itu terlaksana, paling nggak kan mengurangi macet. Caranya mau ke Palembang Mas, pelabuhan yang biasanya itu padat, merayap gitu. Tahun lalu itu lancar karena ada pelabuhan pembeda gitu. Itu dibagi menjadi beberapa pelabuhan, sehingga itu lancar banget. Tiap tahun memang mudik, dan tahun ini memang ada rencana juga untuk mudik ke Jogja naik mobil pribadi, jadi lewat jalur darat. Ya untuk tahun ini saya optimis sih Polri bisa mengatasi kemacetan, dan semoga juga lebih baik daripada tahun lalu. Tidak hanya keamanan, kenyamanan juga menjadi idaman bagi mereka yang melakukan perjalanan mudik. Ketersediaan posko-posko yang tersebar sepanjang jalur mudik mampu memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan. Dari seluruh Indonesia, kita hampir 10.000 ya pos pengamanan
dan pos pelayanan. Itu baru dari kepolisian, belum lagi dari posko kesehatan, itu akan tergabung menjadi satu, kemudian dari Senkom dan lain sebagainya. Karena kan mungkin ada jalur-jalur yang tidak ada jalur komunikasi, jadi pos-posko Senkom itu tetap ada. Nanti akan kita gelar mungkin sebelum tanggal 5, karena mulainya libur kan tanggal 5 ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu kita akan perkirakan pos-pos itu akan berdiri mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 17 April. Termasuk juga apabila ada anggota yang masyarakat yang tiba-tiba sakit dan sebagainya, dari Kementerian Kesehatan sudah menerjunkan posko-posko kesehatan ya, baik yang di jalan tol maupun di jalan arteri khususnya. Jadi di seluruh puskesmas yang ada itu sudah ready, termasuk kesehatan keliling mereka juga sudah kita siapkan. Dari Pertamina kemarin sudah dipersiapkan juga, karena dari Pertamina gitu ikut diskusi atau rapat koordinasi, sehingga selain di rest area sudah dibangun Pertamini, dia juga menyiapkan kendaraan BBM keliling dengan sepeda motor, sehingga apabila bisa komunikasi ke sana, apabila terjadi hambatan pengurangan BBM bisa dilayani dengan baik sama mereka. Itu harapannya mudah-mudahan dengan tergelarnya pos pengamanan, kemudian terbentuknya tim-tim. Kita juga membentuk tim, Mbak. Tim urai kemacetan, kemudian juga ada tim untuk penanganan kecelakaan, untuk quick response apabila terjadi kecelakaan kita harus segera evakuasi. Tim urai tadi apabila ada hambatan, ada kendaraan yang macet dan sebagainya, dia akan segera mengangkut dengan dereknya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPJT ya, Badan Pengelola Jalan Tol. Jadi dalam BPJT itu sudah mempersiapkan dia derek, kemudian ambulan dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan dengan antisipasi dari mereka, koordinasi dengan kita, itu masyarakat yang mudik, yang terjadi hambatan di jalan tol khususnya, itu bisa terkendali dengan baik. Nanti akan kita kendalikan di kilometer 29 di Cikampek. Itu ada comment center yang sudah mengendalikan dengan berbagai CCTV yang ada, termasuk CCTV yang sifatnya etle, itu sudah ada, sehingga itu bisa terkoordinasi dengan baik. Respon cepat menanggapi keadaan darurat tak terlepas dari peran comment center kilometer 29. Dengan mengerahkan CCTV di setiap sudut jalan tol Trans Jawa, mempermudah Korlantas Polri memantau situasi jalur hingga volume kendaraan saat arus mudik berlangsung. Dari hasil pantauan inilah melahirkan kerja koordinasi, baik untuk mengatur dan menerapkan rekayasa lalu lintas maupun menyalurkan bantuan kepada pemudik yang membutuhkan. Kita sekarang berada di Comment Center kilometer 29 yang merupakan salah satu perangkat yang disiapkan oleh Korlantas dalam rangka membantu penanganan arus mudik dan arus balik tahun 2024. Nah, Comment Center ini tugasnya salah satunya adalah merupakan pusat pengendalian arus lalu lintas seluruh ruas tol jalan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua merupakan pusat pengawasan arus lalu lintas, khususnya ruas tol juga yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebagai pusat K3I, atau dalam bahasa kepolisian merupakan pusat kendali, kemudian pusat komando, dan pusat koordinasi dan informasi bagi seluruh stakeholder, yang dimana stakeholder ini sama-sama memantau kegiatan arus lalu lintas yang ada, khususnya ruas tol yang ada di seluruh Indonesia. Seperti instansi terkait dalam hal ini Jasa Marga, kemudian Dinas Perhubungan, dan juga teman-teman dari media yang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas, terutama pada saat nanti arus mudik dan arus balik. Jasa Marga dalam hal ini aplikasi JID, Jasa Marga Integrated Digital Maps, yang dimana kita akan meletakkan beberapa kamera atau radar traffic counting di beberapa kilometer tertentu. Jadi sudah ditentukan kilometernya, kita menempatkan radar. Kemudian radar ini kita koordinasikan dengan radar atau traffic counting yang ada di seluruh pintu-pintu tol keluar masuk yang dari Jakarta maupun yang masuk ke Jakarta. Nah, dari traffic counting inilah akan ditentukan batas normal, kemudian batas padat dan sangat padat, yang dimana ditentukan dalam warna hijau,
warna kuning, dan warna merah. Nah, apabila nanti batas tertentu ini sudah melampaui, maka akan dilakukan berbagai rekayasa, baik itu rekayasa berupa kontraflow maupun rekayasa one way. Dan ini semua tentunya dilakukan berdasarkan data-data yang sudah masuk. Jalur Trans Jawa memang membutuhkan perhatian lebih dikarenakan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi 3 provinsi tujuan utama mudik Lebaran 2024. Namun bukan berarti pantauan jalur mudik hanya berfokus pada satu jalur saja. NTMC Polri juga hadir memantau mobilitas para pemudik di ruas-ruas jalur mudik di seluruh Indonesia. Kegiatan di NTMC ini yang pertama kita melakukan pemantauan ya dan monitoring secara langsung ya CCTV yang ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi semua titik-titik yang ada di seluruh Indonesia yang sudah terkoneksi yang ada di NTMC ini kita pantau, kita monitoring yang ada di sini. Yang berikut kita juga ada layanan call center kita. Ya, layanan call center kita dari masyarakat ya, apakah masyarakat nanti memerlukan pertanyaan atau masyarakat yang belum tahu dan lain sebagainya, nanti kita jawab melalui call center. Selanjutnya juga nanti kita juga bisa menentukan titik-titik di mana titik-titik nanti posko yang akan tergelar yang ada di seluruh Indonesia. Di sini nanti ya di NTMC nanti bisa tergelar, terlihat titik-titik mana, di Polda mana, titik-titiknya mana dan lain sebagainya. Untuk persiapan yang ada di NTMC yang dilakukan khususnya pada saat menjelang mudik ini, kita tentunya nanti menambah CCTV yang ada di tol maupun yang ada di arteri. Kita sudah koordinasi dengan BUJT, dengan operator tol ya, termasuk juga yang ada di arteri ya. Itu nanti kita semuanya kita koneksikan yang ada di NTMC ini. Ya, dari NTMC inilah kita akan melakukan koordinasi, komunikasi dan kendali serta informasi baik antara petugas maupun dengan masyarakat. Ya, sehingga mana-mana titik-titik mana yang terjadi kepadatan, titik-titik mana yang jadi perlambatan, kita bisa monitoring di sini, kita bisa pantau di sini, sehingga dari sini bisa kita lakukan komando atau kita bisa melakukan koordinasi dan kendali dari sini. Sehingga anggota yang ada di lapangan cepat melakukan langkah-langkah untuk melakukan penanganan-penanganan sehingga masyarakat akan lancar, masyarakat akan nyaman dalam pelaksanaan mudik dan balik. Upaya persiapan mudik perlu dilakukan secara bersama, tak hanya dari lembaga institusi negara, namun juga dari para calon pemudik. Salah satunya yang perlu menjadi perhatian adalah jadwal rekayasa lalu lintas. Pada arus mudik nanti, sistem kontraflow akan diterapkan mulai dari kilometer 36 Tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 72 Tol Cipali. Sistem ini akan berlangsung mulai 5 April pukul 14 hingga 11 April pukul 24 waktu setempat. Dari sistem kontraflow dilanjutkan dengan sistem one way yang diterapkan mulai dari kilometer 72 Tol Cipali sampai dengan kilometer 414 Tol Semarang-Batang. Sistem one way berlaku mulai 5 April sampai dengan 9 April 2024 di jam-jam tertentu. Selain sistem kontraflow dan one way, sistem ganjil genap juga akan diterapkan mulai dari kilometer 0 tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 tol Semarang-Batang. Sebaliknya pada arus balik akan dimulai dengan sistem one way mulai dari kilometer 414 tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 72 tol Cipali. Sistem ini diberlakukan mulai 12 April hingga 16 April 2024 di jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 72 Tol Cipali sampai dengan kilometer 36 Tol Jakarta Cikampek. Sistem kontraflow pada arus balik diterapkan mulai 12 April pukul 14 sampai dengan 16 April pukul 8 waktu setempat. Terakhir, sistem ganjil genap yang juga akan diberlakukan pada arus balik, mulai dari kilometer 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 0 Tol ruas dalam kota Jakarta. Rekayasa lalu lintas akan memengaruhi persiapan mudik. Tentunya, masyarakat harus teliti dalam merencanakan jadwal perjalanannya. Persiapan lain yang juga perlu dilakukan adalah perencanaan transportasi, biaya, hingga aspek kesehatan dan keselamatan. Kita tahu untuk animo masyarakat itu cukup tinggi
Kalau kita lihat prediksi puncak arus, untuk arus mudik itu ada di tanggal 6 dan tanggal 8. Untuk arus balik nanti ada di tanggal 14 dan 15. Artinya masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan perjalanannya, membuat rencana perjalanan. Ya, tadi ada gage, ada apa, itu dipersiapkan buat itinerary-nya lah, sehingga tidak semua di puncak arus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu untuk keselamatan, persiapkan kondisi tubuh yang betul-betul prima. Kalau tidak prima, tidak sehat, jangan mengemudi. Itu yang utama. Kemudian kendaraan juga ini dipersiapkan, karena evaluasi tahun-tahun lalu, banyak sekali kendaraan yang mendapat hambatan di jalan atau mogok. Ini berakibat kemacetan atau pelambatan. Sehingga silahkan persiapkan, bawa ke bengkel, kalau bisa membengkel sendiri silahkan diotak-atik ya, sehingga perjalanannya tidak mendapat hambatan. Kemudian yang ketiga, tentu ikuti arahan petugas nanti di jalan, ikuti rambu-rambu yang ada, tidak memotong jalur, karena itu pun memotong jalur seringkali mengakibatkan terjadi pelambatan. Kemudian tidak berhenti di bahu jalan, kemudian kalau lelah silahkan istirahat, kalau rest area-nya penuh silahkan nanti keluar tol dulu, nanti ada rest area di arteri. Sehingga mudik nanti bisa yang utama selamat ya sampai ke tujuan, yang kedua itu nyaman, yang ketiga lancar dan aman.